Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdillah Harits dengan NIM 2201011054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan sinyal sederhana dari mata kuliah Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Pak Tony Swendra, STMCS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskannya. Pertama, sinyal. Nah, sinyal sendiri adalah fungsi dari matematika yang menjadi semacam perwakilan dari perubahan dalam suatu fenomena fisik ataupun kejadian dan juga representasi dari data yang mengandung informasi. Nah, sinyal ini banyak sekali jenisnya. Salah satu jenisnya adalah dibedakan berdasarkan kontinuitasnya. Dalam kontinuitasnya ini terdapat dua jenis, yaitu kontinu dan diskrit. Nah, sinyal kontinu inilah sinyal yang terdefinisi di seluruh waktu atau sepanjang waktu. Nah, jadi sinyalnya ini, nilai sinyalnya ini sepanjang garis ini itu adalah nilainya, di mana T merupakan bagian dari real. Nah, lambangnya itu adalah XT. Jadi nilainya itu terdapat sebuah garis. Lalu selanjutnya adalah sinyal diskrit, yaitu sinyal yang memiliki nilai pada waktu interval tertentu atau terdefinisinya pada waktu tertentu. Nah, pada waktu bisa dibilang N, dengan N merupakan kelompok bulat, dengan lambangnya adalah XN. Nah, seperti ini, nilainya ini bukan pada garis seperti ini, tetapi di titik-titik tertentu, di waktu-waktu tertentu. Nah, lalu pada gelombang, kita sudah dipelajari dulu, di mana fungsi sinusoidal umum itu adalah Y sama dengan A sin omega T tambah Pi, di mana A sendiri adalah amplitudo, yaitu tinggi maksimum atau kekuatan gelombang sinusoidal. Nah, amplitudo itu kan jarak vertikal antara nilai puncak tertinggi dan juga terendah yang ada di dalam gelombang. Jadi tingkat tingginya sama paling bawahnya itu amplitudo. Misalnya kita kasih amplitudonya 50, maka titik tertinggi di puncak dan di lembah itu adalah 50 dan min 50. Lalu ada omega, itu adalah frekuensi sudut gelombang untuk mengukur perubahan sudut dan gelombang sinusoidal pada satuan waktu. Nah, kalau makin besar nilai omeganya, maka gelombang makin cepat berubah. Tadi ada kan sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Omega ini dapat berubah tergantung sinyal yang digunakan. Kalau kontinu akan menggunakan 2 F, itu F sendiri adalah frekuensi karena kontinu kan. Lalu pada sinyal diskrit akan bernilai 2 Vn, tergantung nilai N-nya. Lalu ada fasa sendiri, yaitu parameter untuk menentukan posisi awal gelombang sinusoidal pada sumbu waktu dan sudut awal dari gelombang saat waktu T sama dengan 0. Nah, fasa ini akan menggeser gelombang secara horizontal baik ke kiri maupun kanan sesuai dengan sumbu waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sinyal dari sinus tadi, fungsi sinus tadi menggunakan Python. Di sini Python-nya saya akses melalui Jupyter Notebook. Kita kasih dulu. Oke. Pertama kita akan deklarasi dulu atau import dulu library-library yang digunakan. Itu ada NumPy dan Matplotlib pyplot. Import SPRT. Oke, sudah terimport. Maka tadi kan fungsi sinusoidal umum itu adalah Y sama dengan A sin kurung omega T tambah Pi. Dimana mana W omega sendiri antara dua kali
P kali F atau 2 kali P kali N, ya kan? Nah, maka kita tentukan dulu nilai-nilai yang akan digunakan. Misalnya kita amplitudenya adalah 150, lalu frekuensinya 25, lalu fasenya kita kasih 0 aja. Lalu kita akan membuat nilai T-nya, di mana T sama dengan NP titik link space dalam kurung dari min 0,04 sampai 0,04 sajikan dalam 75 data. Baru kita buat plotnya. Jadi PLT plot dalam kurung untuk sumbu X-nya adalah T, sumbunya adalah fungsi tadi, itu A kali NP titik sin dalam kurung U-nya adalah 2PF karena kita akan membuat karena kita akan membuat sinyal kontinu terlebih dahulu. Berarti 2 kali kali NP titik P kali F-nya 25 P, baru dikalikan T ditambah fase. Untuk label sumbu X-nya adalah misalnya time atau waktu. Untuk label sumbu Y-nya kita kasih, karena sinyal kontinu berarti X atau PLT seperti ini. Nah, dilihat di sini dari min 0,04 sampai 0,04 itu terdapat sepanjang garis ini adalah 75 data. Seperti itu. Lalu dengan sumbu X-nya adalah T atau waktu, karena sesuai dengan ini waktu. Lalu sumbu Y-nya adalah fungsi sinusoidal tadi, di mana amplitudenya 150, ya, amplitude 150, lalu frekuensinya ada 25. Amplitudenya tertinggi 150 dan min 150. Nah, bisa kita ganti, misalnya kita ganti jadi 0,3. Nah, maka seperti ini agak kurangin 1 karena batasnya diubah jadi min 0,03 sampai 0,04. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sepanjang ini juga 75 data. Nah, misalnya kita ubah banyak datanya menjadi 100. Maka dia akan membuat sebuah gelombang yang lebih rapi dari 75 tadi, karena terlihat 75 seperti masih kurang rapi atau kurang halus. Nah, misalnya kita membuat banyak datanya tuh kurang dari frekuensinya, misalnya sekitar 10, maka akan terlihat sangat tidak rapi atau tidak halus seperti ini, karena syarat dari sebuah gelombang itu bentuknya bagus atau benar itu adalah nilai banyak datanya tidak boleh kurang dari frekuensinya. Misalnya kita kasih 50. Nah, seperti ini lumayan, tapi kalau dibandingkan 100 tadi masih lebih rapi 100 karena lebih banyak datanya. Seperti itu. Nah, lalu untuk sinyal discrete kita copy dulu di sini. Nah, discrete kan tadi N, berarti sini N. Nah, kita sekarang tidak memakai PLT plot, tapi memakai PLT stem. Kita colokkan. Nah, seperti ini. Nah, coba kita ganti. Nah, jadi labelnya adalah XN. Tuh, di sini nilainya
terdapat di titik-titik ini. Kita ganti coba. Nah, seperti ini. Jadi sumbu X-nya dari 0,04 sampai 0,04. Seperti ini. Atau kita rubah banyak datanya menjadi 100. Nah, semakin rapat ya, semakin banyak datanya. Jadi semakin banyak titik-titik dari nilainya. Kalau misalnya kita pakai kurang dari nilai n-nya, misalnya 10 gitu. Nah, ada ya sedikit nilainya karena data yang diminta hanya 10. Seperti itu. Titik 5 seperti itu. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.